Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andre, tentunya di channel Jelang Malam. Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dijadikan sebagai kawasan hutan lindung untuk menjaga kelestarian, menjamin pemanfaatan potensi kawasan, memelihara tumbuhan dan satwa alami, penyeimbang iklim, serta sebagai kawasan resapan air. Namun, di luar kegunaannya dalam menjaga kelestarian flora dan fauna Indonesia, di Kalimantan nyatanya Bukit Soeharto juga kerap dipenuhi dengan cerita horor dan mistis. Seperti kisah para Romusa yang bekerja pada zaman penjajahan Jepang atau kecelakaan lalu lintas yang terjadi di sekitar kawasannya. Berangkat dari kisah-kisah mistis ini, ada seseorang laki-laki yang pernah merasakan sendiri pengalaman mistis dan menyeramkan di sekitar Bukit Soeharto. Pria yang enggan menyebutkan namanya ini, ia memilih dipanggil dengan nama Bri. Saat dihubungi melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp, Bri bercerita tentang pengalamannya saat tengah dinas di Kalimantan Timur. Menurut penuturannya, pada tahun 2013 lalu, ia mendapat tugas dinas dari Jakarta ke Samarinda. Karena tidak mendapatkan jadwal penerbangan yang diinginkan dari Jakarta ke Samarinda, Bri memutuskan untuk berangkat menggunakan pesawat ke Balikpapan dan melanjutkan perjalanannya melalui jalur darat. Perjalanan darat memakan waktu sekitar 3 jam dari Balikpapan dan melewati Bukit Soeharto. Bagi Bri, Bukit Soeharto punya pemandangan yang menyentuhkan seperti hutan yang ada di ujung kulon, Banten. Sebab hutan raya yang dikelola pemerintah ini dipenuhi pepohonan yang sangat rindang. Namun, saat melintasi kawasan Bukit Soeharto, dapat merasakan suasana yang tidak biasa. Perasaannya kalut, seakan tempat ini menyimpan banyak kisah seram dan cerita di masa lalu. Iya, ketika masuk ke wilayah Bukit Soeharto itu, suasananya sudah nggak enak. Auranya campur-campur, antara sedih, marah, duka, kelam. Katanya, Bri dikenal paling sensitif di antara teman-temannya. Tapi ia menampik bahwa ia diikuti oleh makhluk astral. Kalau diikutin, nggak ada perasaan kayak gitu, akunya. Sayang ketika tiba di Samarinda, perasaan ganjil yang menyertai kemudian jadi nyata ketika tiba di hotel. Bri mendapat sebuah kamar dengan fasilitas twin bed dan jendela menghadap pelabuhan. Merasa tak nyaman, Bri meminta pihak hotel untuk menggantinya dengan kamar lain yang tersedia. Tetapi karena masalah teknis, ia tak jadi mengambil kamar alternatif tersebut dan memilih tidur di kamar berkasur 2 sebelumnya. Saat sedang berada di toilet, ia samar-samar mendengar suara pria meminta tolong diantar pulang. Tolong, antar kami pulang. Begitulah kira-kira ucapan pria tersebut.
Mengira suara itu berasal dari kamar lain, Bri yang sedang berada di toilet tak ambil pusing dan segera keluar kamar untuk menikmati daerah baru yang belum pernah dikunjunginya ini. Ia menghabiskan waktu mengeksplorasi kota hingga malam hari dan pulang pada waktu pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sepulang jalan-jalan, ia pun mandi dan bergegas tidur. Sampai pada akhirnya, ia mendengar kembali suara yang sama dengan permintaan yang sama pula mengalun di telinganya. Suara itu lebih jelas ketimbang yang ia dengar tadi siang. Sehingga Bri semakin yakin bahwa suara samar-samar milik pria itu berasal dari kamarnya sendiri. Pukul 00 waktu Indonesia bagian tengah, Bri sudah terlelap. Sampai ia bermimpi didatangi dua orang pria dengan pakaian bercucuran darah. Usianya sekitar 45 tahun sampai 50 tahun. Dan mengenakan pakaian berwarna biru cerah yang dipasangkan dengan jin biru muda. Sedangkan pria yang satu ini berdiri tanpa kepala, mengenakan celana panjang berwarna hitam dan baju kaos berwarna abu-abu. "Tolong, antar kami pulang. Tolong, antar kami pulang," kata mereka pada Bri yang sontak membuat Bri terbangun karena ketakutan. Bri bernafas tersengal-sengal. Ia membuka mata dan menyadari bahwa ia kini telah tertidur meringkuk membelakangi kasur satunya. Sedangkan di depannya ada kaca jendela yang menampilkan dua sosok pria astral dalam mimpinya sedang duduk di tepi kasur. Menghadap dia sambil meminta tolong. "Tolong, antar kami pulang. Tolong, tolong." Ketakutan Bri mencoba menutup mata, tetapi ia malah merasakan hembusan nafas hangat di telinganya. "Tolong, antar kami pulang," kata suara itu lagi. Bri memberanikan diri langsung berdiri dan melihat kasur di sebelahnya, tapi tidak menemukan apapun di sana. Ia pun langsung keluar kamar dan menenangkan diri, duduk di balkon hotel. Di tengah kekalutan, Bri menghubungi seseorang temannya. Temannya tersebut kemudian menyarankan agar Bri membantu mereka pulang ke tempat yang mereka inginkan. Karena menurut sang teman, Bri dianggap cukup kuat oleh makhluk astral tersebut untuk membawa mereka pulang. Singkat cerita, setelah pekerjaannya selesai, Bri memutuskan untuk pulang secepatnya dari Samarinda. Ia memesan bus travel untuk mengantarkan ke Balikpapan, karena pesawatnya nanti akan berangkat dari sana. Bri beruntung, ia masih mendapatkan bis terakhir dari hari itu yang akan berangkat pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Tanpa mengindahkan saran sang teman untuk mengantarkan makhluk astral itu pulang, Bri bersama seorang penumpang pria lainnya yang berusia 30-an memasuki mobil dan membelah jalan. Baru setengah jam perjalanan,
Tiba-tiba mobil berhenti. Penumpang yang bersama Bri tiba-tiba meminta turun. Ia kemudian berbisik pada Bri untuk tidak menoleh ke belakang. Ia terlihat sangat panik dan takut. Segera setelah sang penumpang turun, Bri merasa ada yang janggal. Tetapi karena ia pun takut, ia tak berani untuk melihat ke belakang. Mobil kembali melaju dengan hanya 2 orang penumpang, Bri dan Pak Supir. Tak lama, Bri merasakan suasananya yang sangat sepi dan gelap di sekitar mobil. Ternyata mereka telah sampai di Bukit Soeharto. Malam itu malam Jumat. Suasana mencekam terasa menjadi-jadi. Kawasan Bukit Soeharto pada siang hari saja terasa sangat sepi. Apalagi pada tengah malam. Tiba-tiba Bri mendengar suara nafas yang berhembus. Bri yang tahu bahwa tidak ada orang lain selain dia dan Pak Supir, mulai panik. Ia berusaha tidak mengubris sampai pada akhirnya ia mendengar suara batuk dan sekejap tanpa sadar menoleh ke belakang. Saat itulah ia menyadari bahwa di bangku belakang ada 2 orang pria astral yang ada dalam mimpinya, mengikuti mereka sepanjang perjalanan. Badan Bri langsung lemas. Ia panik, ketakutan. Tanpa sadar ia melepas pundak Pak Supir yang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi sambil mulutnya berkomat kamit membaca doa. Takut, penampilannya sangat menyeramkan soalnya. Saya baru sadar diikuti ketika mau balik ke Balikpapan. Pak Supir awalnya kelihatan biasa saja. Ketika mulai ngebut, itulah baru terlihat panik dan ketakutan. Cerita pria yang pernah menjadi anggota dalam sebuah acara televisi swasta tentang paranormal itu. Karena ketakutan, supir travel ini kemudian menepikan mobilnya. Bri dan sang supir lalu langsung keluar dari mobil. Mereka menepi ketakutan. Waktu kira-kira menunjukkan pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Jalanan sangat sepi. Sesekali ada mobil melaju kencang. Di tengah-tengah beristirahatnya, sang supir mengaku bahwa telah lebih dulu melihat kedua makhluk astral itu. Bri kemudian menghubungi temannya dan meminta pertolongan. Ia meletakkan ponselnya di jok tengah dan menutup pintu mobil. Sekitar 15 kemudian, pintu mobil tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Lalu keluarlah 2 orang pria astral itu turun dari mobil. Menyeberangi jalan raya masuk ke hutan. Dan hilang di antara pepohonan di Bukit Soeharto. Setelah merasa tenang, lalu Bri dan sang supir melanjutkan perjalanan hingga ke Balikpapan. Supir yang mengendarai travel Bri sudah 20 tahun melayani perjalanan Samarinda Balikpapan. Sehingga ia mengetahui setiap kejadian yang terjadi di sekitarnya. Menurut cerita sang supir, pada tahun 2012, ada sebuah pembunuhan yang terjadi di Bukit Soeharto. Ada mobil yang dirampok, lalu supir dan penumpangnya dibunuh. Salah satu di antaranya dipenggal hingga putus. Sebelum meninggal, korban tinggal di hotel yang juga ditempati oleh Bri di Samarinda. Tanpa pernah check out, karena telah meninggal terlebih dahulu. Lantas mengapa arwahnya ada di hotel dan bukan di Bukit Soeharto? Nah, menurut penerawangan aku, sebelumnya mereka masih ada urusan yang belum selesai di Samarinda.
Aku nggak tahu urusannya apa. Sepertinya urusan mereka sudah selesai. Terus mereka berniat untuk balik ke tempat pembunuhan. Mungkin untuk menyelesaikan urusan berikutnya, jelas Bri. Selain kisah tentang 2 orang pria astral yang dipenggal kepalanya tersebut, Bri juga bercerita bahwa ia pernah kembali ke Bukit Soeharto waktu berikutnya untuk mencari tahu kisah lain. Dulunya pernah ada banyak pekerja Romusa yang meninggal di sana waktu zaman penjajahan Jepang. Jadi banyak arwah penasaran gentayangan. Banyak yang dikubur di Bukit Soeharto kuburannya nggak layak, nggak bertanda. Karena penguburannya dilakukan secara tidak layak dan tanpa tanda. Bri mengungkapkan bahwa kamu bisa saja secara tidak sengaja menginjak kuburan mereka. Secara sekilas kamu juga tidak akan melihat tanda-tanda yang berarti kecuali memang kamu memperhatikan secara khusus. Gak kelihatan soalnya. Susah kalau kitanya polos. Tapi kalau mau sedikit aware, suasananya terasa keeng. Kalau kata orang Sunda, biasanya udaranya terasa pengap, sedikit sesak buat nafas. Itu tanda-tanda dasarnya sih. Kalau yang sensitif pasti bisa lihat, katanya. Selesai. Wah, teman-teman, ini ceritanya merinding ya. Aku bawain juga merinding ya karena suasananya lagi sendiri ya. Jadi cerita Bri ini dia perjalanan dari Jakarta ke Samarinda, kan tetapi tidak ada jalur. Jadi dia Jakarta Balikpapan. Pada akhirnya sisanya pakai jalur darat ya, pakai travel lah seperti itu. Nah, singkat cerita ketika Bri di hotel, dia dapat gangguan-gangguan dari makhluk astral yang ternyata dia adalah korban pembunuhan gitu kan. Baik, terima kasih teman-teman, khususnya buat pengembara misteri. Cerita ini dituliskan di sebuah Facebook ya, di sebuah Facebook pengembaranya misteri oleh Kaskus ya. Jadi teman-teman kalau mau langsung lihat ceritanya, teman-teman mampir aja ke Facebooknya Pengembara Misteri. Dan juga saya tidak lupa ucapkan buat teman-teman yang sudah subscribe ya, yang sudah subscribe teman-teman jangan lupa di komen, di like dan di share ya, karena channel Jelang Malam akan terus berkembang dengan peran aktifnya teman-teman ya. Dan tidak lupa buat teman-teman nih, kalau seandainya muncul di beranda, jangan lupa teman-teman tonton dulu baru subscribe ya. Tekan tombol loncengnya supaya video-video terbarunya terupdate tiap harinya ke teman-teman. Kritik dan saran teman-teman boleh langsung lihat deskripsi karena saya sudah sediakan. Buat teman-teman yang mempunyai kisah atau cerita horor, boleh juga teman-teman kirim ke email ke Jelang Malam. Saya juga sudah sertakan di deskripsinya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata, ada intonasi yang masih belum bagus ya, atau kurang berkenan pada teman-teman Jelang Malam. Saya harap dimaklum. Akan tetapi Jelang Malam akan terus berinovasi supaya memberikan karya-karya yang terbaik buat teman-teman ke depannya, agar teman-teman merasa puas atau teman-teman merasa terhibur ya akan adanya channel cerita mistis dan horor tentunya di channel Jelang Malam. Baik, sekian terima kasih. Saya doakan teman-teman selalu dicukupkan rezekinya, selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.